Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainnah Az-Zahra dari program studi Ekonomi Syariah semester 1. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode takhrij hadis. Jadi sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan mengenai metode takhrij hadis, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu takhrij hadis. Jadi, takhrij hadis dapat diartikan sebagai penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumbernya yang asli, kemudian mengemukakan sanad serta matannya secara lengkap untuk kemudian diteliti atau dikaji kualitas hadisnya. Jadi, takhrij hadis yang tercakup dalam hal ini adalah pengkajian atau penelitian terhadap satu hadis tertentu ataupun satu tema hadis tertentu atau dalam kitab hadis tertentu. Jadi takhrij hadis ini muncul seiring dengan berkembangnya karya-karya ulama di bidang fiqh, tafsir, sejarah, dan lain sebagainya, di mana para ulama seringkali tidak menyebutkan atau menjelaskan sumber-sumber hadis yang mereka nukilkan dalam karya-karya mereka. Maka berangkat dari masalah ini, ahli hadis mulai melakukan takhrij hadis. Mereka menjelaskan hadis tersebut secara lengkap, kemudian mereka menjelaskan dan menyebutkan sumber asli dari hadis, kemudian menjelaskan metodenya, merinci sanad dan matanya secara lengkap, serta menjelaskan kualitas hadis terkait sesuai dengan statusnya. Jadi, seorang peneliti ketika melakukan takhrij hadis, tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya, mengetahui eksistensi hadis yang ingin dikaji, apakah benar ada atau tidak dalam kitab-kitab hadis. Kemudian, mengetahui kitab-kitab asli yang menjadi sumber dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui kualitas dari suatu hadis. Dikarenakan ketika melakukan takhrij hadis ini, kita dapat menelusuri sanadnya secara lengkap. Ada banyak sekali manfaat yang diperoleh dari kegiatan takhrij hadis ini. Adapun beberapa di antaranya telah saya rangkum, yakni memperkenalkan sumber-sumber asli hadis, dalam hal ini adalah kitab hadis serta ulama yang meriwayatkannya. Kemudian menambah pembendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang menjadi rujukan. Kemudian memperjelas keadaan sanad hadis dan kualitas hadis dengan banyaknya riwayat. Kemudian memperjelas identitas dari periwayat hadis yang masih samar. Ini dikarenakan ketika melakukan takhrij hadis akan dilakukan penelusuran secara lengkap sanad dari suatu hadis dari yang paling pertama hingga akhir. Kemudian menghilangkan keraguan-raguan dan kekeliruan yang dilakukan oleh para periwayat hadis serta memperjelas waktu dan tempat turunnya hadis. Setelah membahas definisi, tujuan, serta manfaat dari takhrij hadis, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai metode takhrij hadis. Adapun metode yang digunakan oleh para ulama-ulama hadis dalam melakukan takhrij hadis ada 5, yaitu yang pertama, takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Adapun metode ini digunakan manakala kita mengetahui suatu matan hadis, baik itu sebagian ataupun keseluruhan, kemudian kata-kata dalam matan hadis tersebut, baik itu di awal, di tengah, atau di akhir, atau di bagian mana saja dari hadis tersebut. Adapun kelebihan dari metode ini adalah dapat mempercepat pencarian hadis. Kemudian para penyusun kitab-kitab takhrij yang menggunakan metode ini membatasi hadis-hadisnya dalam beberapa kitab-kitab induk dengan menyebutkan kitab, juz, bab, serta halaman. Kemudian melalui metode ini kita dapat melakukan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Adapun kekurangan dari metode ini adalah keharusan memiliki kemampuan bahasa Arab serta perangkat-perangkat ilmunya yang memadai. Kemudian metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat, sehingga jika ingin mengetahui nama sahabat yang menerima suatu hadis langsung dari Rasulullah, maka kita diharuskan untuk kembali kepada kitab-kitab aslinya setelah mentakhrijnya dari kitab yang menggunakan metode ini. Kemudian yang terakhir adalah suatu
hadits tidak didapatkan hanya dengan satu kata, maka kita diharuskan untuk menggunakan kata lain ketika mencari hadits. Di antara kitab terkenal yang menggunakan metode takhrij ini adalah kitab karya Wensing yang berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fad Al-Hadits An-Nabawi. Kemudian metode yang kedua adalah takhrij melalui perawi hadits pertama. Jadi metode ini berlandaskan pada perawi pertama dari suatu hadits. Jadi para penyusun kitab-kitab takhrij yang menggunakan metode ini menyusun setiap hadits-hadits berdasarkan pada perawi pertama, baik itu dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Jadi ketika ingin melakukan pencarian hadits pada kitab-kitab takhrij yang menggunakan metode ini, maka langkah yang dilakukan adalah mencari nama perawi pertama dari suatu hadis dalam kitab takhrij. Kemudian hadis-hadis yang kita inginkan akan dapat kita cari dalam daftar-daftar hadis yang terdapat di bawah nama dari periwayat pertama tersebut. Namun kelemahan dari metode ini adalah kesulitan melakukan pencarian suatu hadits karena hadits-hadits didasarkan pada perawi-perawinya yang kemudian dapat menyulitkan maksud tujuan. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah takhrij melalui pengetahuan tema hadits. Jadi metode ini berdasarkan pada pengenalan tema hadits. Jadi ketika ingin mencari hadits, maka yang dilakukan pertama adalah menentukan suatu hadits, kemudian menyimpulkan tema dari hadits tersebut. Kemudian melalui tema ini akan kita lakukan pencarian pada kitab-kitab yang menggunakan metode takhrij ini. Adapun kelebihan dari metode ini adalah metode ini tidak membutuhkan pengetahuan lain di luar hadits, karena yang dituntut di sini adalah pengetahuan peneliti tentang kandungan dalam suatu hadits. Kemudian metode ini dapat menajamkan pemahaman seorang peneliti tentang suatu hadits. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan atau memperkenalkan maksud dari suatu hadits kepada para peneliti dan hadits-hadits yang senada dengan hadis tersebut, sehingga hal ini tentunya akan membantu seorang peneliti mendalami permasalahan. Adapun kekurangan dari metode ini adalah terkadang kandungan dari suatu hadits sulit untuk disimpulkan oleh seorang peneliti sehingga tidak dapat menentukan temanya. Sebagai akibatnya, maka seorang peneliti tidak dapat melakukan pencarian hadits pada kitab yang menggunakan metode ini. Kemudian, terkadang pemahaman seorang peneliti berbeda dengan pemahaman penyusun kitab, sehingga ketika penyusun kitab mungkin meletakkan suatu hadits pada posisi yang tidak terduga oleh seorang peneliti. Contoh misalnya, hadits yang semula disimpulkan oleh seorang peneliti adalah hadits tentang peperangan, tetapi ternyata oleh penyusun diletakkan pada hadits tafsir. Di antara kitab terkenal yang menggunakan metode takhrij melalui pengetahuan tema hadits ini adalah kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fad Al-Hadits An-Nabawi karya Wensing, seorang orientalis dan guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden. Selanjutnya adalah metode yang keempat, takhrij hadits melalui lafal pertama matan hadits. Jadi penggunaan metode ini tergantung pada lafal pertama matan hadits. Nah, metode ini juga mengkodifikasikan hadits-hadits berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Misalnya hadits-hadits yang lafal pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya. Jadi ketika ingin melakukan pencarian hadits dalam kitab takhrij yang menggunakan metode ini, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengetahui lafaz pertama dari matan hadis, kemudian mencarinya dalam kitab takhrij ini berdasarkan dengan lafal pertama tersebut. Menggunakan metode ini, kemungkinan besar kita akan dengan cepat menemukan hadis yang kita cari. Akan tetapi, jika terdapat kelainan pada lafal pertama dari suatu hadis yang kita cari, maka kita akan sulit untuk menemukan hadis tersebut dalam kitab takhrij yang menggunakan metode ini. Selanjutnya adalah metode yang kelima, yaitu takhrij berdasarkan status hadis. Jadi metode ini sangat membantu sekali untuk melakukan pencarian hadis-hadis berdasarkan statusnya. Seperti hadis-hadis qudsi, hadis-hadis yang sudah masyhur, hadis-hadis mursal, dan lain-lain.
Adapun kelebihan dari metode ini adalah memudahkan proses tahrij karena sebagian besar hadits-hadits yang dimuat dalam kitab berdasarkan sifat-sifat hadits sangat sedikit sehingga tidak memerlukan pemikiran yang lebih rumit. Adapun kelemahan dari metode ini adalah karena cakupannya sangat terbatas dikarenakan hadits-hadits yang dimuat dalam kitab ini sangat sedikit. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode tahrij hadits. Saya harap kita dapat mendapatkan hikmah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.